Today, here we go. Bermuda. Pesawat bergerak dari pertengahan Riverside menuju Mars Electric. Bung Surya, cukup adil, hanya observatory agak sedikit jauh aja nih. Ya, itu dia. Gak ada logo Bigetron di atas field. Oh. Tidak ada logo Bigetron. Mungkin Rim 6 Village menjadi opsi, tapi nggak tahu. Vesaka mungkin menuju ke arah Clock Tower, atau mungkin Rim 6 Village nantinya, karena RRQ lagi-lagi nggak main kan hari ini. Benar. Dan ini dia pertempuran abad ini yang akan kita tunggu-tunggu tentunya. Dimana Kocel sudah turun dengan shotgun duanya. Ada Ray juga di bagian belakang mengamankan satu launchpad pelarian yang bisa akan mereka gunakan apabila 3 player terdepan tadi bisa dibuat terjatuh. Namun tim Flash tidak masuk ke bagian CPR. Tim Flashnya nggak berani, mereka bakal manfaatin bagian plantationnya aja karena mereka udah sadar posisi mereka nggak cukup aman barusan. Dan kalau kita lihat BTR mereka bakal gerak duluan langsung ke arah observatory, Bung Surya. Ya, observatory sebelum tadinya mereka sudah memperhitungkan harusnya dari jalur terbang pesawat tadi, observatory itu nggak sampai langsung. Ya. Makanya mereka lebih cepat mungkin dari pergerakan tim Falcon yang kadang masuk ke observatory juga. Padahal tadi kita sempat lihat di daerah Katulistiwa juga Graveyard itu menjadi incaran untuk drop zone utama dari tim Falcon. Kemudian mereka bisa saja nanti menggunakan launchpad dari seputaran Graveyard menuju ke arah observatory. Dan itu yang bahaya justru. Iya. Menurut aku ketimbang kayak dari Bigetronnya berhasil secure banget di observatory nih, mereka langsung aman di sana. Kalau mereka nggak langsung pergi dan di setup sama tim Falcon, itu bahaya untuk mereka. Tapi mereka malah gerak langsung ke bagian hanggar kayaknya nih Bung Surya nih. Ya, mereka looting cepat aja di sana. Ada box. Tidak menyadari, noleh belakang dong. Meskipun jongkok, Ini lihat. tidak terlihat karena jongkok dia. Dan itu dia. Sudah terpantau tentunya satu player juga. Hogan berhasil tertangkap. Kenapa dia nggak nembak tadi, Bung? Pertama. Dia karena merasa sendiri. Gather information aja ya. Iya. Harusnya dia bisa dapetin Abax, dia dapat killnya. Abax juga atau teman-teman Abax bisa ngekill dia. Betul. Lebih baik eliminasi dapat poin, tapi daripada Itu. kayak gini tadi. Bener. Dan ini dia 1 poin eliminasi pertama yang sudah berhasil untuk didapatkan oleh Bigetron. Dan setup mulai dilakukan kali ini. Joel terpisah cukup jauh Bung Surya. Itu dia Joel sudah terpantau dengan seorang Keong berhasil mendapatkan seorang Joel kali ini. Pergerakan cepat tentunya dari tim Bigetron Esports ini yang sudah memperhitungkan perhitungan Bigetron. Arsenal. Iya, Arsenal. Pertama, RRQ tidak bermain, perhitungan mereka mungkin melalui scrim atau apapun ya lah. Tadi siang hari mereka lewati, ini nggak ada orangnya. Atau mungkin mereka sudah tahu ini adalah Vesaka Sriwijaya. Jadi mereka karena tahu kemampuan juga satu sama lain, mereka tetap ambil aja objektif ke arah Arsenal. Dan betul saja, Gardu berhasil ditangkap dari jarak jauh dengan menggunakan SKS dari seorang Vice. Dan ini bukan kabar baik tentunya, karena mereka sudah kehilangan 2 player mereka. Dan tim Falcon kali ini tim yang sudah berhasil mendapatkan Buya 3 kali berturut-turut akan berhadapan dengan Gatopo. Bung Surya On fire. ditumbangkan. Itu awal yang baik untuk God of Wolves tentunya, yang mana mereka sebenarnya kehilangan lawan di seputaran Bima Sakti. Biasanya ada core memory. Kali ini mereka harus mencari-cari sampai ke daerah Katulistiwa. Dan ini dia AG Global memakan beberapa player dari tim Heavy. Ada Please One yang sudah terlihat bersembunyi. Double pick akan dilakukan di mana Please One-nya berhasil dibuat terjatuh. 4 poin eliminasi sudah dikantongi AG Global. Terlalu mudah Heavy lagi dan lagi. Langsung ditumbanginnya kayak tim P Esports waktu habis liburan juga mereka nih Bung. Apa yang terjadi dengan tim Heavy? Agak sedikit bingung, tapi ada pergantian dari WAG, Cyrus dan juga seorang Krillin di sana. Ya, dari tadi kita perhatiin Kabi, Hans ditukar-tukar player dari tim Vietnam. Orang itu tukar pemain di transfer window, mereka di in-game. Yang nggak tahu efektif atau enggak. Iya. Tapi seperti yang kita bilang tadi, mungkin Cyrus dipercaya cukup kuat untuk di map Bermuda. Mungkin seperti itu. Benar. Mungkin seperti itu. Atau mereka tidak menemukan solusi lain. Ya. Ya udah yang ada aja gitu loh. Aduh. Vesaka. Ini Gunsnya udah nggak ada glue wall, untungnya masih bisa nyusul teman-temannya. Ya, itu dia harus terusir dari seputaran Arsenal. Mungkin akan diambil oleh tim Buriram yang turun dari pick mereka. Harus tetap hati-hati Vesaka Sriwijaya, mereka dari seputaran mau ngambil Arsenal tadi kan di seputaran hanggar Clock Tower, mereka terusir Bigetron. Masuk ke daerah pick ada Buriram. Udah ambil di depan Pochino, ketemu WAG nanti.
Dan ini mereka juga cabut bukan tanpa alasan menurutku Bung. Mereka tahu lawannya siapa itu. Nah, Wah, yang ini tahu nggak nih Bung kira-kira lawannya ini Bung? dia. The tim Bigetron Esports yang sudah akan menuju ke pertahanan. Dari tim Falcon yang baru aja merevive beberapa temannya yang harus kalah tadi di pertempuran pertama mereka berhadapan dengan tim God of Wolf. Kayaknya belum ketahuan oleh Falcon, tapi Bigetron sudah tahu di depan mereka ada tim lawan. Sepertinya sudah dibaca, mungkin kalaupun ini Bigetron tahu, mungkin menurut mereka ini adalah Vesaka Sriwijaya. Harusnya yang udah mereka berhasil tumbangin 2 player sebelumnya gitu ya. Ya. Tapi setup kayaknya udah mulai dilakukan, udah melihat ada seorang on fire di sana Bung Surya. Hati-hati, harus tetap respect. Karena kita nggak pernah tahu ini adalah siapa. Dan Peanut sudah terlihat. Ada beberapa tembakan yang dilakukan oleh seorang Keong. Namun mid launch sudah akan digunakan oleh beberapa player. Cukup pede kali ini Keong dengan menggunakan M590-nya berada pada satu orang Veda. Player terbaru, player teranyar yang ada di tim Falcon. Kali ini berhasil ditangkap oleh seorang Faiz tentunya. Dan mengusir langsung pergerakan dari tim Falcon. Yang tentunya akan langsung dikejar sama seorang Keongga. Ternyata tidak karena terlalu berbahaya nampaknya Bung Surya. Ya cukup dewasa mereka. Itu launchpad udah digunakan 3 kali. Sisa Nggak bisa satu lagi. Keong Iya. kalau sudah maju ke sana udah temennya nggak bisa ngikut kalau nggak pasang launchpad sendiri. 3 lawan 1. 3 lawan 1 susah Keong. Susah sekali tentunya. Tapi masih ada harapan bagi tim Bigetron untuk menguasai daerah kiri map. Namun di tempat yang berbeda ada Tekui dan kawan-kawan. Sudah cukup berani mereka masuk ke daerah teritori dari tim Buriram. Di tempat yang berbeda ada lemparan granat yang akan ditujukan ke arah tim Virtus Pro. Namun Apax dari sisi yang berbeda sudah memberikan tembakan ke arah Exposy. Hanya satu hit saja yang masuk. Ocel cukup berjauhan dengan teman-teman yang lain. Dan Diamond tentunya berhadapan dengan seorang Kocel di double pick dan harus terjatuh Kocelnya. Serangan datang dari seorang Array juga cukup low kali ini menggunakan MP40-nya. Harus hati-hati Ray. Itu dia Ray-nya berhasil buat tertangkap. Masih ada seorang Abbas akan melarikan diri dengan 15 SP-nya pun berhasil dibuat terjatuh. Rasha tersisa sendiri saja. Rasha tersisa sendiri dan kali ini akan segera melakukan upaya menghidupkan teman-temannya atau melakukan revive menggunakan vending machine di bagian atas. Dan EVOS sudah berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi di 8 menit game yang akan berjalan. Tapi BTR belum selesai. BTR masih akan berhadapan dengan tim Falcon dan kali ini Keroro adalah tujuan selanjutnya. Heavy birthday to you. Kurang heavy mereka. Kurang heavy. Dari kemarin, bukan dari game 1 doang. Dari kemarin mereka kayak gitu. Di season ini emang kayak gini Bung mainnya. Tapi satu hal yang cukup baik dari tim Heavy season ini, mereka lolos 12 teratas. Season sebelumnya agak susah tuh Heavy karena dominasinya di tim Vietnam ya untuk 3 minggu pertama. Rasya yang beredar berhasil menyandra seorang Deo, namun masih ada Saifa dan juga Paros akan dikonfirm jadi kill tentunya. Seorang Deo masih bisa tadi membangkitkan dirinya, namun serangan datang. 2 player lainnya Rasya masih ingin memberikan perlawanan terbaiknya, masih bisa keluar dari satu compound itu sebelum koin terinjak. Sangat disayangkan. Padahal tadi injek koin dulu aja Bung ya. Iya. Buat Kalau tahu membantu akhirnya Ray. akan tetap elim. Benar sih. Ya itu dihadapi sama 2 pilihan lah barusan. Ya. Tapi kalau aku jadi dia terbangnya nggak lurus kayak tadi, harus agak miring sih. Ya. EVOS benar-benar kesulitan. Begitu juga dengan seorang Faiz yang berhasil ditumbangkan barusan. Tapi Vesaka belum selesai. Mereka masih coba untuk menyisir bagian pinggir untuk melakukan looting dan berharap bisa mendapatkan lebih banyak koin lagi. Tapi di belakang mereka sudah ada tim Flash yang mulai menembak ke arah seorang Joel. Dan Joel tidak menghiraukan hal tersebut. Mereka akan terus bergerak menuju arah dari Grebek. Sayang sekali Keong harus kalah di sana di tangan seorang Pina. Yang mantan tadi sempat bertemu sebenarnya 2 player itu di seputar Rim 6 Village. Pinanya diduelin Keong tapi terjatuhnya oleh Faiz dari arah belakang. Sekarang 2 player aja tersisa. Koja dengan 1100 koinnya. Berada seputaran Katulistiwa, tidak begitu jauh harusnya dari vending mesin. Namun Dix di tempat yang berbeda. Dix berada seputaran shipyard, cukup jauh. Nah ini dia Dixnya 500 koin. Lihat Vesaka ya. Vesaka udah mulai gerak cepet banget. Udah mulai kelihatan. Wah, udah di notice kah? Udah, harusnya stepnya sudah terbaca di mana. Dex harus berlawan 4 player dan
tidak bisa untuk memberikan perlawanan. Satu player saja yang berhasil di-revive oleh seorang Koja. Tentunya Dix kembali di-revive. Dan kali ini membuat Bigetron hanya menyisakan 2 player saja Bung Surya. Harusnya. Tapi di sisi lain ada Famos yang akan berhadapan dengan AG Global. Melihat satu player di sana, Saifa berhasil ditumbangkan oleh seorang Zues. Dan menyisakan 1 player aja, yaitu seorang Dio yang bakal dikejarkah oleh seorang Zues atau kali ini malah di pick off oleh seorang Dio di sana Bung Surya. Sayang sekali, Dio-nya meskipun dapetin poin eliminasi tapi ini bayaran ketika dia berhasil menembak tadi dan itu dia bayarannya. Dia udah tahu persis dia nggak lolos, mending gue dapet kill. Iya, tapi sebenarnya kalau dia mau kabur aja sebenarnya bisa. Dia turun ke daerah kota tua, nantinya nongol tadi mana. Tapi karena zona sudah sekecil ini juga perhitungan dia tentunya lebih baik. Betul. Udah dapetin kill aja placement 10 tuh harus mereka terima. Daripada gue lari-lari nggak dapet poin eliminasi juga gitu kan. Ya. Dan mereka udah sadar kayaknya Bung. Ini sih Falcon segera yang bisa ngejer nih. Gitu. Jadi Dio juga ada anggot-anggotan kali. Jadi ya, sayang sekali sudah ada beberapa tim tentunya. War Chest Sudah dipakai ya. ada beberapa tim Indonesia juga yang masih bertahan. 3 tim Indonesia. Virtus Pro kali ini akan melakukan aksinya di mana serangan datang dari berbagai arah. Masih ada Nameless jadi wukongnya. Itu dia, masuk bersama teman-temannya, namun Sming dengan pelontarnya kali ini. Cukup diatur temponya, kedua tim cukup disiplin, sudah ada. Tembakan dengan menggunakan M79 mengenai ke 1 player, namun Diamond cukup solid, cukup komit, ada lineman meledak. Itu dia, namun jual beli serangan belum selesai, di mana masih ada 1 player Nameless. MAG7 ditekan, belum berhasil menjadikan siapapun, tersisa 1 orang yang cukup sekarang tadi di tempat yang berbeda. Di sini Force Divine harus kewalahan. Berhadapan dengan tim Buriram. Kocel tersisa sendirian sepertinya, berada di balik pagar sana. Tentunya ada Dreki nanti yang bisa mendeteksi apabila medikasi dilakukan saat ini. Dan benar saja, Get High sudah memberikan tembakannya, namun dari arah belakang. Dan itu dia, Force Divine harus puas di placement ke-8. Sangat disayangkan placement ke-8 akan menjadi tempat yang cukup nyaman untuk EVOS Divine di game yang keempat ini. Perjuangan masih belum selesai, kali ini seorang Joel nampaknya yang akan memberikan perlawanan terhadap tim Flash yang sudah berada di depan mereka, tapi mereka memilih untuk mundur karena mendengar ada tembakan yang diberikan oleh seorang Dix barusan. Membuka opening untuk mendapatkan poin eliminasi lebih banyak lagi, dan Joel sudah mulai melihat ada 1 player, dan itu dia Joel. Lagi dan lagi 10 poin eliminasi didapatkan oleh Vesaka kali ini Bung Sur. Ayo ingat tadi kalian, kill 21, placement cuma 3. Sekarang harus bisa kejar placementnya juga. Tim Flash berada di ujung tanduk, mereka mau ambil jalur kiri, ada tim Vesaka Sriwijaya, sementara di bagian kanan mereka ada tim WAG. Di tempat yang berbeda, Falcons sepertinya tidak bisa mendapatkan buyah keempatnya di game kali ini. Karena Falcons logonya ada burung hijau, berarti ini giliran Vesaka Bung. Betul. Logonya sama-sama burung hijau, bedanya lokal sama internasional gitu ya. Semoga ini bakal menjadi satu hal yang cukup positif yang bisa dimanfaatkan oleh Vesaka dengan tidak adanya tim Falcon Bung. Harusnya bisa ini, apalagi kalau kita melihat dari minimap Vesaka Sriwijaya tanpa ada gangguan ya. Tim lain itu akan perang dulu, kecuali WAG mungkin nanti yang akan berperang ke arah mereka. Giong, 2 global dimiliki, ada 1 global melter dilemparkan ke pertahanan seorang Faiz, namun kali ini hati-hati apabila Juna bermain dengan granatnya. Manyan Bin sudah menjatuhkan seorang Mosi, tentunya membuat Buriram harus fokus juga terhadap Gata Bomb yang sudah memberikan serangannya. Tim Flash di tempat yang berbeda berhasil dibuat tumbang. Ini dia 2 player yang bertahan dari tim Bigetron Esports, masih tetap disiplin, mereka nggak masuk ke pertempuran orang. Ini dia ulah dari Vesaka Sriwijaya. Berhasil mendapatkan beberapa player dari tim WAG, namun masih ada 3 di bagian depan sana yang bertahan di balik obstacle, dan juga Kampan memutuskan untuk move dengan menggunakan mini launchpad mereka. WAG masih cukup kuat. Harus gerak ke arah kiri kali ini Vesaka. Mereka harus tahu winning condition mereka ada di beberapa posisi yang cukup bisa diandalkan, tapi terlalu cepat untuk bergerak ke arah sini lagi dan lagi Bung Surya. Ini dia satu situasi yang harus dilewati oleh tim Vesaka Sriwijaya. Cukup agresif mereka kali ini. Keong sudah terlihat, Keong tertembak di sana. Flash Free sudah banyak dilemparkan ke bagian depan sana, membuat God of War juga harus mundur karena mereka mengetahui
ketahui di sini ada tim yang berbeda. Bigetron Esports harus puas di placement kelima. 4 tim tersisa. Ada Ton di balik sal batu dan itu dia Ton. Berhasil dijatuhkan oleh seorang Guns tentunya dengan menggunakan snipernya. Situasi kali ini mendukung untuk Pesaka Sriwijaya harusnya bisa lebih baik dari game sebelumnya. Tadi untuk placement mereka, hati-hati, mereka harus bisa baca situasi di mana tim lain belum berperang, jangan mereka yang memulai. Ada beberapa lemparan granat juga dilakukan oleh seorang Alan dari bagian atas sana, di mana Alan menggunakan pelontarnya juga bertahan di balik satu pagar, masih cukup kuat, di mana Buriram terhandahan di bagian dalam pun meledak. Buriramnya akan segera masuk ke pertahanan dari dua tim yang berperang. Inilah aksi Pesaka Sriwijaya. WID tersisa Teguy dan juga Wasana yang berhasil dijatuhkan oleh Teguy. Pesaka Sriwijaya akan segera berhasil mendapatkan buyah mereka. Juna berhasil terjatuh, masih ada Gerard dan tumbang juga. Tekuynya belum selesai, Tekuynya bangkit kembali dan ini dia Pesaka Sriwijaya. Congratulations for Pesaka Sriwijaya.